warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 32. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih teman-teman, yakni tentang pasar modal seperti saham, obligasi dan lain-lain. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yakni manajer Galeri Investasi Unisba, Bapak Agus Sasmito, SEMM. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat di pagi yang cerah ini. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke Bapak, jadi hari ini kita akan membahas tentang pasar modal ya Bapak tadi. Yeah. Oke Bapak, berarti kan Bapak di sini sebagai sebagai manajer Galeri Investasi Unisba. Sejak kapan Bapak? Sejak 22 Juli tahun 2025. 22 Juli, berarti masih baru banget ya? Baru. Dari 2025 ini Mas Yan? Iya. Oke, Galeri Investasi Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada Sobat Unisba tentang gambaran umum Galeri Investasi Bapak? Iya. Baik, jadi Galeri Investasi ini sebetulnya program dari PT Bursa Efek Indonesia. Salah satu badan yang satu-satunya di Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan pasar modal. Nah, galeri ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pasar modal, khususnya di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Itu intinya itu. Berarti lebih ke pelajar dan mahasiswanya ya Pak? Iya, galeri investasi seperti itu. Ya. Oke, kalau latar belakangnya Pak, baik kok bisa galeri investasi ini tuh ada di Unisba? Mungkin diceritakan. Iya. Seperti apa? Iya, baik, terima kasih Dinda. Seperti kami yang sampaikan tadi bahwa galeri investasi ini adalah program untuk memasyaratkan dan mengedukasi masyarakat khususnya di lingkungan pelajar dan mahasiswa untuk tahu tentang pasar modal. Betul. Nah, pasar modal sendiri kan tidak berdiri satu lain, misalnya bisa dilaksanakan oleh PT Bursa Efek Indonesia sendiri, tidak bisa. Jadi misalnya dalam hal transaksi operasional tentang perdagangan pasar modal, ada satu badan yang terlibat, yaitu perusahaan sekuritas. Sekuritas. Ya. Di samping itu ada juga masyarakat pelajar dan mahasiswanya. Itu di mana? Kan hanya di lingkungan perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Nah, tiga hal inilah yang berkolaborasi untuk membentuk satu komunitas yang disebut dengan galeri investasi. Jadi dari pihak dari pihak Bursa Efek Indonesia itu menyediakan sarana dan prasarana sebagai penyelenggara pasar bursa. Kemudian ada perusahaan sekuritas, dalam hal ini ada PT Pintrago Sekuritas, itu adalah menyelenggarakan tentang transaksi daripada pasar modalnya itu sendiri. Karena Bursa Efek Indonesia tidak bisa masuk di dalam transaksi pasar modal tersebut tanpa ada karena yang bertugas di sini, ada berkewajiban di sini adalah salah satu perusahaan sekuritas, yaitu PT Pintrago Indonesia. Kemudian dari Unisba yang mahasiswanya. Nah, dari ketiga hal ini membentuk satu kesepakatan atau tripartit gitu ya. Tripartit. Dalam bentuk Memorandum of Understanding. Itu sebenarnya sudah lama, bulan Maret tahun 2024. Iya. Prosesnya 2024 sampai disahkan 2025 itu. Betul, ya. Di sana ada salah satu MOU yang melibatkan tiga pihak tadi. Yang pertama PT Pintrago, yang pertama dari PT Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Pintrago Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas, dan Unisba sebagai lembaga pendidikannya. Oke, Unisba sebagai lembaga pendidikan. Dalam prosesnya berarti kan tadi melibatkan mahasiswa dan juga pelajar ya Pak. Kalau dosen, kira-kira bisa juga berinvestasi di sini? Iya.
Kalau berinvestasi bisa, tapi dalam hal pembelajaran kami menitik beratkan pada mahasiswa dalam pembelajaran terhadap pasar modal. Namun ke depan atau mungkin imbas dari ini semua pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan para dosen, masyarakat, akademisi di sini bisa terlibat di dalamnya, tidak menutup kemungkinan. Oke, berarti memang tujuannya itu untuk memberikan apa ya, pembelajaran kepada mahasiswa. Iya, kami dua sisi. Jadi galeri investasi itu dalam bentuk pembelajaran sekaligus sebagai implementasinya. Jadi ibaratnya kami itu bermuka dua. Jadi yang pertama muka pembelajaran, yang kedua adalah muka implementasi atau pelaksanaan daripada pasar modal tersebut. Berarti belajar juga praktek ya Pak? Iya, betul. Oke, belajar sambil menyelam sembari minum air. Menyelam sembari minum air ya Pak, betul ya? Berarti sama belajar juga dapat ilmu juga. Oke. Kalau perbedaan Pak antara galeri investasi dengan komunitas saham yang di luar, yang seperti biasa? Ya, baik ya. Galeri dengan komunitas. Iya, komunitas. Komunitas itu kan satu kelompok ya, satu kelompok yang mempunyai tujuan dan kehendak yang sama. Mereka berinteraksi ya satu sama lain untuk keperluan kelompoknya tadi. Misalnya kita mengenal yang disebut dengan kelompok sepeda ontel, aja kan situ? Iya, di situ komunitasnya sepeda ontel. Mereka berbicara bagaimana membuat komunitas ini menjadi lebih bergairah. Ada informasi-informasi yang baik, kemudian mungkin ada hal-hal yang mereka membuat sehat baik fisik maupun pikiran. Kan itu sebenarnya komunitas ada. Demikian juga dengan komunitas-komunitas saham yang ada di Indonesia itu juga seperti itu. Mereka satu visi dalam hal ini salah satu mereka semua adalah penggemar pasar modal gitu ya, dalam hal ini saham misalnya. Mereka itu mendirikan satu kelompok komunitas tadi untuk ini tadi sama tujuannya. Misalnya bagaimana mempelajari tentang pasar modal, bagaimana mereka belajar untuk memprediksi naik turunnya pasar modal nilainya. Itu juga ada di sana komunitas tersebut. Nah, itu disebut dengan komunitas saham ya, seperti itu. Ya. Ya. Kemudian kalau galeri gimana? Kalau galeri itu juga sama. Galeri itu kan tempat ya. Galeri itu tempat, karena namanya galeri investasi ya, tempat untuk melaksanakan investasi. Ya. Nah, dan dalam investasi tersebut banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk dalam transaksi jual beli saham, mungkin juga obligasi. Yang terkenal sekarang dengan ini reksadana di sana. Kemudian ada juga saham syariah, misalnya suku dan sebagainya. Kalau suku itu namanya Islamic bond ya. Bond. Ya, sekarang menjadi suku. Itu berasal dari sak, kalau nggak salah sak itu keikutsertaan kalau nggak salah. Seperti itu. Ini kan sepertinya ya Pak ya, banyak dari kalangan masyarakat. Saya sendiri pun juga sepertinya kurang paham sebenarnya dengan adanya membahas tentang apa tadi, saham. Terus saya tuh sebenarnya kurang paham seperti itu. Jadi mungkin apa langkah dari galeri investasi untuk meningkatkan itu tadi Pak, biar semua orang tuh ngerti sebenarnya ini tuh penting begitu loh. Betul. Iya. Jadi investasi dalam ini saham atau pasar modal atau yang disebut dengan surat berharga ya, yang macam-macam tadi. Surat berharga. Ya, jadi kita sebenarnya di investasi di pasar modal itu investasi yang baik kertas ya. Di situ tidak ada uangnya ya. Kalau kita pasar modal di pasar sayur misalnya, di situ ada sayurnya, kemudian kita beli pakai uang ya, gitu ya. Kalau di sini kan nggak sepertian. Jadi yang terlihat di atas itu adalah hanya kertas saja, misalnya sahamnya. Tapi keuangan dan sebagainya itu di undernya itu tidak terlihat, ada yang mengurusi tentang itu. Ya, jadi investasi itu.
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Berarti ternyata memang sangat penting ya, Pak. Bagi terutama mungkin belum orang masyarakat umum belum terlalu tahu, tapi setidaknya ketika mahasiswa ini tahu bisa menyebarkan nanti ya. Betul. Gitu. Oke, baik. Sebenarnya banyak dari masyarakat itu masih ragu, Pak, untuk berinvestasi. Apakah investasi ini hanya berlaku untuk orang kaya saja atau bagaimana? Iya. Baik ya, untuk membangun ekonomi negara apalagi ya, sebesar Indonesia ini, itu kan dibutuhkan kerjasama atau keinginan yang kuat dari semua lapisan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa tiang ekonomi negara ini, yang pertama ada tiga kan, yang pertama adalah pemerintah, dalam ini adalah BUMN, kemudian dari perusahaan swasta, dan yang ketiga adalah dari koperasi. Kalau kita telusur ke bawah, ketiga tiang ekonomi tadi kan sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mereka ada kepemerintahannya dalam ini BUMN, mereka ada yang disebut dengan perusahaan swasta, berbagai sektor dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah koperasi. Koperasi itu pasti akan menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Ini artinya bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam membangun ekonomi negara yang besar dan kompleks ini diperlukan satu kerjasama yang luar biasa, bukan melibatkan 1-2 orang lagi atau 1-2 kelompok, tapi semuanya. Nah, di pasar modal dalam ini adalah Bursa Efek Indonesia. Saat ini sudah lebih dari 900-an ya perusahaan yang sudah melantai di pasar bursa. Sekuritas. Iya, pasar modal. Jadi yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia saat ini ada kurang lebih sekitar 900 perusahaan. Di sana mereka 900-an perusahaan tersebut telah mencatatkan perusahaannya, sahamnya ada di Bursa Efek. Nah, yang ada di sana setelah kami teliti itu ternyata bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar seperti perbankan, bukan hanya seperti perusahaan-perusahaan yang punyanya konglomerat di Indonesia, bukan. Tadi di sana ada beberapa perusahaan yang notabene kelas-kelas masyarakat. Misalnya di sana ada perusahaan kopi yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, perusahaan kopi apa yang ada di sana yang sudah melantai di pasar bursa. Nah, dari beberapa perusahaan yang beraneka ragam baik sektor maupun kedudukannya ekonomi, itu ternyata harga saham di sana itu dari yang murah sampai yang mahal ada. Nah, contohnya kalau Mbak Dinda punya uang 50.000 aja. Punya 50, bukan aja ya 50, pakai banyak juga. Iya Pak. Misalnya punya uang yang 50.000 itu tadi. Itu sudah bisa untuk memiliki saham satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 saham. Itu kalau di pasar modal namanya lot. Nah, itu sudah bisa memiliki itu. Nah, bayangkan kalau misalnya Mbak Dinda dikasih sangu sama orang tuanya ya, satu hari misalnya 30.000, yang 10.000 saya hemat untuk beli saham. Pada hari terakhir 10 itu kan bisa membeli saham. Itu artinya apa? Bahwa pasar modal dalam ini saham bukan hanya monopoli daripada orang-orang kaya, tapi masyarakat umum juga bisa, termasuk mahasiswa dan pelajar. Gitu. Berarti nilai saham itu ditentukan dari kesuksesan perusahaan yang kita tanam saham tadi, Pak? Betul, ya. Jadi prosesnya kan perusahaan itu mencatatkan dirinya di dalam bursa ya. Iya, Bursa Efek itu. Yang disebut dengan inisial AIPO itu ya, itu. Jadi mencatatkan di sana misalnya tahap awal mereka membandrol sahamnya misalnya satu lot misalnya 50.000. Itu berarti kan kalau satu lot 100 kan hanya satu saham berapa itu?
5.000 kan? 5.000. 5.000. Nggak ada Mas Jan? Ya 5 Iya, 5 rupiah. 5 rupiah, iya Ya. Pak, kali 100, betul. Ya, 5 rupiah. Itu. Jadi nanti saham pada saat mereka pertama kali mencatatkan di bursa itu disebut dengan perdagangan primer. Ya. Kemudian setelah mencatatkan ini kan ada beberapa pemegang saham yang menjualnya ke masyarakat umum. Nah, itu dilaksanakan atau ditransaksikan oleh PT Bursa Efek Indonesia tadi. Ya, mereka ada yang menjual, ini tak jual aja ke ini, barangkali ada yang beli, itu bisa. Nah, karena sudah melantai di pasar bursa, saham-saham yang dari berbagai perusahaan tadi kan berfluktuasi. Misalnya ini hubungan dengan kinerja dari perusahaan tersebut, misalnya ini kok pendapatannya naik, fundamental ekonominya bagus, di sana didorong oleh atau didukung oleh keuangan yang bagus, oleh SDM yang bagus, akhirnya naik. Nah, pada saat tersebut yang pemegang saham dengan kinerja yang bagus, tak tahan dulu, nggak saya jual. Saya akan jual nanti pada saat harga dunia tinggi. Karena begitu saham tersebut dilempar di pasar modal, kan naik turun. Misalnya ada yang saya nawarkan ini harganya sekian, ada lagi yang sini saya yang mau beli ini sekian. Nah, antara supply dan demand ini membentuk yang disebut dengan apa? Harga kan. Nah, di kami di PT Pintrago Sekuritas yang ada di galeri kami itu ada informasi per detik naik turunnya saham yang disebut dengan indeks harga gabungan, ya IHSG itu. Jadi bukan hanya monopoli daripada masyarakat orang-orang kaya, tidak seperti itu. Tapi kalau main saham berarti bisa rugi bisa untung ya Pak sebenarnya, naik turun tergantung tentunya kita tanamnya di mana. Makanya gini, ada yang diwanti oleh PT Bursa Efek Indonesia, ada yang disebut dengan program 3P. Ya. Yang pertama, P pertama adalah paham. Paham tentang pasar modal. Iya. Yang kedua adalah punya. Dan yang ketiga adalah pantau. Nah, artinya apa? Sebelum punya harus paham dulu kan? Iya, betul. Dan setelah punya pun harus pantau. Jadi seperti itu. Jadi antara paham, punya dan pantau itu salah satu linkage ya mereka untuk membuat bahwa meminimalisir yang disebut dengan kerugian yang disampaikan oleh Dinda tadi. Jadi untuk dipantau memang terus. Betul bahwa di investasi di pasar modal itu tidak selalu untung atau tidak selalu rugi, tapi dalam ini bisa untung bisa rugi. Nah, untuk meminimalisir itu maka PT Bursa Efek ada program 3P tadi. Apa tadi Dinda? Paham, punya, pantau. Dan pantau. Paham, punya, pantau. Iya, betul, baik ya. Pak. Kalau ini membahas tentang mahasiswanya tadi ya Pak, program apa yang dilakukan Galeri Investasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang investasi tadi Pak? Ya. Program kedepannya. Ya. Ini sudah kami mulai sejak kami launching tersebut. Jadi saat pertama atau program pertama yang kami lakukan adalah memperluas jaringan. Memperluas jaringan karena kami tidak mungkin menjangkau ya, galeri investasi tidak mungkin menjangkau secara sendiri ya. Bisa langsung ke mahasiswa, tapi kan tidak karena ribuan mahasiswa di sini tidak mungkin kami jangkau secara sendiri. Kami membentuk jaringan yang disebut dengan kelompok studi pasar modal. Kelompok studi. Ya, kelompok studi pasar modal ada KSPM. Sudah terbentuk sejak bulan Juli kemarin. 2025 ini. 2025. Setelah melalui beberapa tanda petik perjuangan, karena mungkin mahasiswa
belum terlalu menaruh simpati kepada pasar modal, sehingga dalam hal pembentukan KSPM tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Kami launchingnya bulan Juli kemarin ya. Iya. Kemudian April 22 April kami kemudian baru bulan Juli ini. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kami, dengan rangkulan dari kami ke teman-teman mahasiswa tersebut, maka alhamdulillah sejak bulan kemarin itu sudah terbentuk kelompok yang disebut dengan kelompok studi pasar modal. Yang pertama ini membuat jaringan. Itu. Kemudian kami juga ke kelas-kelas juga, Pak? Ya, itu kami udah komunikasi dengan beberapa fakultas yang kami mungkinkan ada irisannya dengan pasar modal. Nah, ternyata ada 2 fakultas yang kemudian sudah ada kesepakatan dengan kami untuk kami bisa masuk di pembelajaran mata kuliah atau masuk di kurikulumnya ya. Itu yang ada di Fakultas Ekonomi dan yang kedua ada di Fakultas Sosial Politik. Di Fakultas Ekonomi ada 2 mata kuliah yang kami bisa bersinergi dan kami diputuskan mendapatkan jatah di 3 pembelajaran di masing-masing mata kuliah, termasuk yang ada di Fakultas Sosial Politik. Nah, nanti jaringan kami seperti itu. Nanti akan kami masuk ke sana. Insya Allah ini kan jaringan tersendiri. Nah, kemudian kami juga memasyarakatkan di luar kampus ini. Kami bekerja sama atau bersinergi atau berkolaborasi dengan salah satu badan yang ada di mana? Blitar di kampus Di ini. kampus. ILCC namanya ya. ILCC adalah badan yang ada di bawah Wakil Rektor 3, Pak Supriyono dalam ini. Salah satunya adalah mereka bekerja sama dengan yang disebut dengan rumah BUMN, PLN. Nah, di sana ternyata ada beberapa hal yang bisa kita kolaborasikan, dan ini kami sudah komunikasi dengan rumah BUMN PLN tersebut. Nah, kami sedang dalam proses untuk pelaksanaan Memorandum of Agreement-nya, nanti MOA-nya tadi. Gitu. Jadi jaringan. Nah, kemudian tadi yang dengan KSPM, kami sudah membentuk rencana-rencana program-program buahnya selama 2 tahun. Tentunya diawali dengan yang bisa akomodasi ke dalam dulu, baru kemudian keluar. Berarti salah satunya dengan ke kelas-kelas tadi ya Pak, sudah di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial Politik, lalu membuat MOA dengan Rumah BUMN, rencana seperti itu, termasuk yang utama tadinya KSPM. KSPM kan jaringan yang, jadi di KSPM itu kepengurusannya itu terdiri dari teman-teman mahasiswa dari hampir 40 kelompok himpunan mahasiswa. Di sana itu ada semua, ada di sana pengurus itu. Harapan kami KSPM itu menjadi predator terdepan gitu ya, sebagai mereka yang menggerakkan di sana untuk kami lebih bisa mendekat kepada masyarakat, dalam ini masyarakat mahasiswa. Jadi kayak nanti outputnya KSPM tadi ya Pak, untuk mensosialisasikan biar masyarakat itu paham dan tertarik belajar tentang pasar modal tadi. Iya, betul. Baik. Apa dukungan dari pihak kampus Pak dalam pengembangan galeri investasi ini? Wah, dukungannya kampus sangat luar biasa. Antusias sekali ya Pak? Antusias sekali. Iya. Karena dalam struktur di kami itu Pak Rektor adalah sebagai penasihat kami. Penasihat utama kami adalah Bapak Rektor. Kemudian ada penasihat yang satunya lagi adalah dari Dekan Fakultas Ekonomi. Itu adalah sebagai penasihat kedua kami. Nah, itu luar biasa. Kami sangat dibantu oleh beliau-beliau ini, sehingga kami dengan mudah untuk katakanlah lari sana, lari sini untuk mengejar program-program kami. Dan alhamdulillah
sangat didukung oleh beliau-beliau tersebut. Alhamdulillah. Itu. Di dalam struktural berarti memang benar-benar didukung ya Betul, Pak ya? iya di sana. Jadi, alhamdulillah. Iya. Gitu. Kalau respon mahasiswanya dengan adanya galeri investasi Pak, respon mahasiswa? Respon ya. Antusias atau banyak yang ke sana bertanya-tanya tentang ini, tentang saham atau apa gitu? Iya, ya. Awal memang mungkin karena nggak tahu katanya. Masih belum ini sih, Iya, belum karena tahu, nggak belum tahu paham. biasanya nggak cinta kan gitu Iya ya. betul. Tak kenal maka tak enggak lah. Iya. Itu. Karena itu kami paham seperti itu, makanya kami secara perlahan mendekati. Pertama yang kami dekati adalah BEM yang dulu oleh Zia kalau nggak salah ya, Presiden BEM-nya. Kami dekati itu dengan beberapa staf di bawahnya, termasuk DPM-nya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sehingga kami juga dekati. Dari situ kami ada cara-cara tersendiri, cara-cara tertentu untuk gimana sih menyentil mahasiswa untuk bisa tertarik ke situ. Jadi kami punya trik-trik tertentu. Dan alhamdulillah termasuk pendirian daripada KSWM tadi itu juga diinisiasi oleh kekompakan kami antara BEM, kemudian DPM, termasuk dengan sivitas akademis ini. Akhirnya dengan demikian lambat laun satu-satu itu akhirnya mendekat, juga tertarik banyak ya yang Pak? tertarik, apalagi dengan terbentuknya KSPM. Mereka dalam programnya ada pertemuan khusus, ada beberapa game-game yang bisa menyatukan dia untuk untuk lebih bisa mengarah tentang pembelajaran dan cinta terhadap pasar modal. Oke, berarti yang tujuannya yaitu ya Pak, alhamdulillah dengan adanya kolaborasi tadi ya, antara BEM, DPM dan juga Sivitas Akademika akhirnya mulailah tergerak mahasiswa untuk mencari tahu gitu ya. Betul, mencari tahu bukan tempe ya. Iya, tahu tentang itu tadi, pasar modal tadi ya Pak. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin kita sudah sedikit banyak membahas tentang pasar modal tadi ya. Semoga nanti Sobat Unisba akhirnya terbuka ya pikirannya, oh ternyata tuh pasar modal tuh seperti ini ya, oh ternyata tuh saham tuh ini ya, gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Bapak. Mungkin bisa disampaikan sedikit quotes untuk Sobat Unisba yang sedang menonton. Baik, sahabat Unisba, dalam ini adalah Sivitas Akademika, para mahasiswa dan semuanya, jangan berbuat yang biasa, berbuatnya yang luar biasa dengan ikut investasi sebagai investor saham. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Berbuatlah yang luar biasa dengan cara berinvestasi di pasar modal sebagai investor. Oke, sebagai investor. Karena ini merupakan langkah yang luar biasa. Tidak banyak ya Pak. Masih belum banyak soalnya yang berani. Betul, karena saham itu bisa sebagai alternatif investasi ya. Pada saat kesempatan kerja dan sebagainya masih seperti ini sebagai langkah investasi, alternatif investasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus atas insight tentang saham dan juga pasar modal. Semoga nanti ke depannya masyarakat dan juga saya sendiri khususnya Pak bisa mulai berinvestasi ya Pak ya. Amin. Dan juga Sobat Unisba jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Dan saya Agus Asmito. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.